Integrated Water Resource Management, disingkat IWRM, atau di Indonesia disebut sebagai pengelolaan sumber daya air terpadu daerah aliran sungai Bengawan Solo oleh kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ferki ABCD Bang, NIM 157180003. Saya Kevin Jairus dengan NIM 157181020. Saya Hikmah Maulana Hasan, NIM 157180021. Saya Misi Wulandari, NIM 157181029. IWRM adalah suatu proses yang mengintegrasikan pengelolaan air, lahan, dan sumber daya terkait lainnya secara terkoordinasi dalam rangka memaksimalkan resultan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara adil tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem yang vital. Di Indonesia sendiri, konsep pengelolaan sumber daya air terpadu tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi, pengelolaan sumber daya air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Daerah aliran Sungai Bengawan Solo merupakan das terbesar dan aliran sungai terpanjang di Pulau Jawa, terletak di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Das Bengawan Solo memiliki karakteristik topografi yang relatif datar dan sebagian besar berada di daerah dataran rendah, sehingga terbentuk aliran sungai berkelok-kelok atau meander. Luas Das Bengawan Solo adalah 16.100 km persegi. Masuk ke tahapan pertama dalam penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air terpadu Das Bengawan Solo, yaitu tahap inisiasi. Berawal dari sekumpulan mahasiswa aktivis lingkungan yang mengamati wilayah Das Bengawan Solo, berbagai masalah bermunculan di Das Bengawan Solo membuat pengelolaan sumber daya air terpadu harus segera diterapkan. Permasalahan yang terjadi antara lain: pencemaran Bengawan Solo, air berubah warna jadi pekat. Sungai Bengawan Solo tercemar, limbah ancam pertanian warga. Banjir anak Sungai Bengawan Solo di Lamongan meluas, 12 desa terendam. Dan masih banyak yang lainnya. Untuk mengimplementasikan secara nyata pemulihan dan pemeliharaan Das Bengawan Solo, maka diperlukan pendapat dan aspirasi dari banyak sektor terkait. Kemudian dilakukanlah kunjungan oleh kumpulan mahasiswa tadi kepada beberapa sektor terkait dengan masalah di Das Bengawan Solo. Di antaranya, Ketua Kelompok Tani Daerah Sungai Bengawan Solo, beberapa warga sekitaran Sungai Bengawan Solo, komunitas peduli Sungai Bengawan Solo, dan komunitas pecinta alam. Dalam kunjungan kepada para sektor terkait, dilakukan pula pemaparan mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya air terpadu untuk Das Bengawan Solo. Bahwa pengelolaan sumber daya air terpadu ini perlu dilakukan secara terintegrasi dan memerlukan banyak partisipasi dari berbagai sektor. Sehingga para sektor ini juga diajak untuk serta dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air terpadu untuk Das Bengawan Solo. Para stakeholder ini diajak untuk turut aktif menjadi tim pengelola dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air terpadu untuk Das Bengawan Solo. Setelah pengumpulan aspirasi, pandangan, dan komitmen kerjasama dari berbagai sektor atau stakeholder terkait, maka selanjutnya ialah menyampaikan pandangan dan rencana untuk mendapatkan dukungan politik dari pemerintah. Pemerintah yang diutamakan adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Dalam mendukung kinerja maksimal pada rencana kerja, dibutuhkan juga sebuah komitmen politik yang dapat berasal dari tokoh eksekutif atau legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Adapun dampak dari komitmen politik ini dapat memberikan banyak manfaat. Manfaat itu sendiri dapat terdiri dari: pertama, menjamin perencanaan dapat diimplementasikan; kedua, memungkinkan tim untuk bekerja; ketiga, menjamin terakomodasinya berbagai kepentingan; keempat, dapat memperoleh tujuan dan saran sumber daya alam lebih tinggi dalam agenda politik;
Kelima, dapat mengubah distribusi kewenangan dengan implikasi besar di bidang politik dan institusi. Dari manfaat tersebut, dapat kita lihat bahwa komitmen politik merupakan suatu langkah yang fundamental pada rencana kerja. Namun, di balik dari komitmen politik itu sendiri dalam rencana kerja harus didukung dari partisipasi stakeholder yang berada pada rencana kerja. Hal ini dikarenakan para stakeholder mempunyai peran yang cukup penting. Peran tersebut yaitu mempunyai hak dan kepentingan yang dapat memberikan peran secara aktif dalam pembuatan keputusan dan kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi mereka. Dalam menentukan stakeholder yang efektif bagi rencana kerja, dapat dilakukan analisis stakeholder. Analisis ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah-langkah. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi stakeholder yang penting yang dapat berasal dari kelompok yang potensial, seperti pihak yang diuntungkan maupun dirugikan, pihak yang mendukung atau yang menolak, ataupun kesetaraan gender. Langkah kedua yaitu mengkaji kepentingan stakeholder dan dampak potensi terhadap suatu rencana IWRM. Hal ini dikarenakan masing-masing stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga kita harus menentukan kepentingan paling tepat bagi IWRM. Langkah ketiga adalah mengkaji pengaruh dan pentingnya stakeholder, seperti menentukan siapa yang paling berkuasa, siapa yang organisasi paling baik, siapa yang paling berpengaruh, dan lain-lain. Setelah itu, langkah terakhir yaitu menguraikan strategi partisipasi stakeholder. Strategi ini dapat terdiri dari program pendidikan, mengidentifikasi tahapan penting untuk konsultasi, masukan, dan umpan balik. Dalam penerapannya, stakeholder harus memiliki strategi komunikasi yang bagus. Strategi komunikasi ini dapat berupa komunikasi yang dua arah, yaitu mendengarkan dan berbicara. Selain itu, dalam strategi komunikasi pada stakeholder harus dapat menyadari adanya kesalahpahaman dari peserta dan adanya mekanisme komunikasi yang telah ada pada suatu kelompok maupun antar kelompok. Serta para stakeholder juga harus dapat menyediakan umpan balik. Setelah menentukan rencana kerja dan pihak-pihak tepat, lalu dalam perencanaan dibutuhkan peningkatan kapasitas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Peningkatan kapasitas ini berupa sebuah pengetahuan mengenai kondisi sumber daya alam dan IWRM yang diperlukan pada proses perencanaan. Ada pengetahuan tersebut pada pihak terlibat diharapkan dapat mempengaruhi kemampuan untuk berkontribusi maupun kinerja yang dapat diberikan, sehingga pengetahuan tersebut dapat membantu dalam menjawab isu kritis dan memberikan hasil yang efektif dalam perencanaan dan pengimplementasian IWRM. Setelah memiliki data pedoman rancangan kerja yang terdiri dari TOR dan sumber penting lainnya, sehingga kita dapat membuat pengembangan rencana kerja yang lebih detail dan menyeluruh. Pengembangan ini dapat berupa dibuatnya siklus perencanaan. Adanya siklus ini ditujukan untuk membuat kerangka kerja dasar pada rencana kerja yang dapat terus berkembang menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Berikut sebuah contoh rencana kerja yang sudah dikembangkan yang membentuk sebuah siklus. Dalam mewujudkan hasil rencana dan pandangan sudah dibuat sebelumnya, sebagai solusi permasalahan di Des Bengawan Solo, sehingga diperlukan langkah selanjutnya untuk mendetailkan solusi tersebut yang dapat berupa sebuah perencanaan rencana kerja. Rencana ini dapat dimulai dengan membuat kerangka kerja yang dapat dijabarkan ke dalam Term of Reference atau biasa disingkat dengan TOR. Dengan TOR ini berupa sebuah dokumen yang memuat sebuah gambaran umum dan dapat memberikan batasan mengenai tujuan, ruang lingkup, dan struktur dari suatu kegiatan. Penyusunan visi strategis. Visi adalah kondisi yang diharapkan pada masa depan sampai target waktu yang telah ditentukan. Visi strategis sangat dibutuhkan untuk Das Bengawan Solo, karena visi tersebut akan menjadi acuan melangkah atau menuju Das Bengawan Solo yang lebih baik. Hal yang perlu dilakukan yang pertama, mengevaluasi kebijakan dan visi tentang air supaya sesuai dengan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air. Misalnya, pada regulasi dan kebijakan yang berlaku pada Das Bengawan Solo periode sebelumnya, dievaluasi dan dilihat apakah baik untuk diterapkan atau tidak. Yang kedua, menyatukan pandangan stakeholder. Stakeholder sangat berperan penting dalam penyusunan visi strategis. Pada perencanaan visi strategis di Das Bengawan Solo, stakeholder yang dibutuhkan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait lainnya hingga masyarakat. Pandangan harus disatukan dengan tujuan untuk kebaikan Das Bengawan Solo, dan harapannya terbentuk visi strategis yang memang dibutuhkan untuk Das Bengawan Solo. 3. Mempromosikan pendekatan rencana IWRM sebagai suatu strategi. IWRM adalah pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Pendekatan IWRM perlu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk Das Bengawan Solo. Selain itu, sangat perlu pengembangan materi dan tools untuk mempromosikan kepada target seperti masyarakat sekitar Das Bengawan Solo. 4. Mencapai komitmen politik yang sesuai visi strategi. Pembangunan komitmen politik harus dilakukan dengan baik karena ini adalah langkah penting untuk penerimaan perencanaan IWRM Bengawan Solo, sehingga visi strategis
disahkan, dan dijalankan. Analisis situasi dilakukan untuk membandingkan kemajuan dan pencapaian, serta untuk menilai situasi yang terjadi terhadap prinsip, ULM, dan nilai-nilai yang berkelanjutan. Hal pertama yang perlu dicapai dalam tahap ini adalah masalah air yang teridentifikasi penyebab dan akibatnya. Masalah air yang menonjol di Das Bengawan Solo adalah terkait kualitas yang terjadi pencemaran dan kuantitasnya yang terkadang berlebih. Penyebab dari masalah kualitas air Das Bengawan Solo yang tercemar adalah adanya zat pencemar yang masuk ke Das Bengawan Solo. Hal ini dapat berasal dari kegiatan industri, pertanian, bahkan kegiatan domestik. Akibat dari zat pencemar yang masuk ke Das Bengawan Solo adalah air Das Bengawan Solo yang tercemar, sehingga diperlukan treatment terlebih dahulu untuk mengolah air dari Das Bengawan Solo, atau bahkan tidak baik jika digunakan secara langsung oleh masyarakat sekitar. Sedangkan masalah kuantitas air di Das Bengawan Solo terkadang berlebih, hingga membanjiri beberapa daerah di sekitar sub Das Bengawan Solo Hulu. Selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, juga oleh kurangnya manajemen air yang baik. Setelah berkembangnya teknologi saat ini, banjir menjadi satu hal yang dapat diprediksi sehingga seharusnya menjadi hal yang dapat diantisipasi. Akibat dari curah hujan yang tinggi dan kurangnya usaha untuk mengantisipasi hal tersebut, mengakibatkan terjadinya banjir tahunan di Subdas Bengawan Solo Hulu. Kemudian, ada beberapa pertimbangan yang diperlukan. Dalam menyatukan pandangan stakeholder yang ada, perlu mempertimbangkan kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, kemudian institusi yang mungkin terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian perangkat manajemen yang ada, serta mempertimbangkan berbagai aspek lain seperti data perubahan iklim yang sudah dan diprediksi akan terjadi. Kemudian, hasil yang diperoleh dari tahap analisis situasi ini perlu dikomunikasikan secara luas, bisa dalam bentuk publikasi atau lainnya, agar dapat diketahui oleh berbagai pihak. Tahap selanjutnya adalah pemilihan strategi. Sederhananya, strategi yang dipilih harus menerjemahkan visi yang ada menjadi tujuan untuk diwujudkan. Strategi tersebut kemudian dikembangkan ke dalam rencana-rencana kegiatan yang akan direalisasikan. Sebelum dieksekusi, strategi yang dipilih perlu dikaji berdasarkan pandangan stakeholder terkait, studi kelayakan, serta risiko yang mungkin perlu diambil, kompromi terbaik, hingga aspek pembiayaan yang diperlukan.